pagi adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tuhan berkati kita semua sehat-sehat ya. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah Tuhan berkati sehingga Papa dan Mama bisa bersama-sama dengan saya untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau sama-sama
Bangkit berdiri ya, kita mau sama-sama nyanyikan pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Lukas untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik anak-anakku semua, mari kita masuk di dalam doa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di minggu ini kami bisa beribadah bersama-sama di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kiranya lewat ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya lewat firman Tuhan ini iman kami dikuatkan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku semua, anak-anak GP Kris Malang yang dikasihi oleh Tuhan.
Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah semuanya baik-baik dan sehat-sehat? Ayo, kira-kira gimana kabar kalian hari ini? Nah, doa kami, doa Pak Lukas, doa kakak-kakak guru di gereja juga berharap adik-adik semua, anak-anakku semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mengawali cerita sekolah minggu ini, Pak Lukas mau tanya sama kalian. Pernah enggak kalian sedih atau susah? Pernah enggak? Ayo, siapa yang pernah susah? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Siapa yang pernah susah? Nah, biasanya ya, berdasarkan pengalaman kalian tentunya, apa yang menyebabkan kalian sedih, kalian susah, sampai menangis mengeluarkan air mata? Apakah karena bertengkar? Atau mungkin dapat nilai kurang bagus? Atau mungkin dimarahi sama papa mama karena kalian melakukan kesalahan atau lain sebagainya. Nah, intinya begini. Kalau kita mengalami susah, pasti susah itu tidak enak. Kalau kita mengalami sedih, pasti sedih itu juga tidak nyaman, tidak enak. Nah, hari ini adik-adikku yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35, yang menceritakan atau yang mengisahkan ada beberapa murid Tuhan Yesus yang sedang bersedih, yang sedang berduka. Nah, mengapa mereka sedih? Mengapa murid-murid ini berduka? Apa yang menyebabkan? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ceritanya seperti ini ya. Anak-anak tolong dapat mendengarkan cerita ini dengan baik agar kalian semua diberkati oleh Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Nah, ceritanya adalah setelah Tuhan Yesus mati di salib, kemudian Tuhan Yesus kemudian bangkit dari kematian, ya, yang telah kita peringati pada hari Paskah minggu kemarin. Nah, kali ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid, yang waktu itu dua murid ini sedang dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Ya, pulang kemana? Ke Emmaus. Ayo kita sebut sama-sama, Emmaus. Nah, apakah Emmaus itu? Emmaus itu adalah nama kota, ya, atau disebut di Alkitab nama kampung. Jaraknya kira-kira 7 mil dari Yerusalem, dari kota Yerusalem. Nah, kalau 7 mil itu kira-kira ya kurang lebih 11 km. Mungkin jaraknya di sini ke Pakisaji, ya, dari gereja kita ini GBK Jalan Juanda ke Pakisaji, ya kurang lebih seperti itu. Nah, anehnya adik-adikku yang dikasihi Tuhan, anehnya ketika dua murid ini sedang bertemu dengan Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada para murid ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, perhatikan dalam ayat 16 dituliskan bahwa mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka tidak mengenali Tuhan Yesus? Padahal dua murid ini adalah murid yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah guru mereka yang mengajar mereka sekian lama. Tentu mereka mestinya kenal. Tapi di sini anehnya
murid-murid ini nggak kenal sama Tuhan Yesus. Nah, kelihatannya adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kelihatannya memang ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang menutupi dan menghalangi mata mereka, sehingga dalam perjalanan itu beriringan bersama-sama mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat 17 menjelaskan rupa-rupanya apa yang dirasakan oleh hati murid-murid itu menentukan pengenalan mereka kepada Tuhan. Ya, artinya adalah apa? Suasana hati murid-murid pada waktu itu yang membuat dia tidak mengenal Tuhan. Nah, dalam ayat 17 disebutkan bahwa mereka muram, ya, muka mereka itu muram atau muka mereka itu sedih. Jadi yang membuat murid tidak mengenal Tuhan, di dalam ayat itu disebutkan bahwa hati para murid sedih. Jadi kesedihan para murid ini rupa-rupanya yang begitu dalam membuat para murid tidak mengenal Tuhan Yesus. Kesedihan hati mereka terlalu dalam, sehingga membuat mereka tidak mengerti mengapa ya Tuhan Yesus itu harus mati. Kok bisa ya Tuhan Yesus itu mati? Ya, padahal waktu itu mereka sudah berpikir, Tuhan Yesus ini adalah harapan kami satu-satunya, yang bisa menolong kami, yang bisa membebaskan kami, yang bisa memberikan harapan kepada kami. Tapi kenapa sekarang mati? Nah, sedih mereka. Lalu setelah itu mereka juga mendengar ada berita bahwa kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Loh, kok bisa bangkit? Apalagi waktu itu dia mendengar berita ini dari beberapa perempuan murid Tuhan Yesus yang waktu itu mereka sedang pergi ke kubur Yesus. Di situ dia melihat ada beberapa malaikat yang menyampaikan kepadanya bahwa malaikat itu mengatakan Yesus telah bangkit. Apa benar cerita itu? Karena toh perempuan itu pun tidak melihat Tuhan Yesus. Perempuan itu hanya mendengar cerita malaikat. Jadi dua murid ini bingung. Dua murid ini sedih, susah, murung, tidak bersemangat, tidak bergairah. Nah, ingat ya anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kesedihan itu gak baik untuk kita. Untuk itu jangan sampai kita sedih. Ya, kalau seandainya hari ini ada anak-anakku semua, ada adikku semua yang ada di rumah, yang sekarang sedang sedih apapun itu, ayo kita belajar bersyukur ya. Kalau sedih karena bertengkar ya kita harus berbaik lagi. Ya, jangan sampai bertengkar kita pendem perasaannya, kita marah, kita jengkel, kita kecewa, marah sama mereka, marah sama orang tua, marah sama Tuhan. Nah, itu malah membuat kesedihan kita akan memuncak dan itu tidak baik. Makanya kita harus belajar apa? Belajar bersyukur, belajar berdoa. Nah, itulah sebabnya para murid ini gak kenal Tuhan. Karena apa? Karena kesedihan yang begitu dalam, sehingga membuat dia tidak tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati, kenapa Tuhan Yesus harus bangkit. Gak ngerti dia. Nah, oleh sebab itu kemudian Tuhan Yesus datang kepada dua murid ini untuk apa? Untuk menolong mereka, agar mereka bisa kembali semangat, agar mereka kembali bergairah, agar mereka tidak bersedih kembali. Nah, bahwa Tuhan Yesus memang harus mati. Ya, apa tujuannya mati? Karena Tuhan Yesus mati demi menghapus dosa-dosa umat manusia yang ada di dunia ini.
termasuk anak-anakku yang ada di rumah. Ya, oleh kematian Kristus kita semua telah ditebus, kita telah dibebaskan, dihapus dosa kita. Dan lewat kebangkitan Kristus, Tuhan telah mengalahkan maut. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab suci. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan kitab suci, menceritakan kitab suci, dan mengingatkan kepada kedua murid tadi. Ya, wah, saudara-saudara ya, anak-anakku semua, adik-adikku semua, ketika para murid mendengar cerita Tuhan Yesus, hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Dulu yang hatinya sedih, dulu yang hatinya susah, sekarang ini hatinya sudah tidak lagi sedih. Hati mereka berkobar-kobar, penuh dengan semangat. Dan ketika lewat perjamuan, ya, ketika murid ini mengajak Tuhan Yesus tinggal bersama-sama, Tuhan Yesus kemudian makan bersama. Ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, luar biasa, Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus kembali. Nah ya, betapa sukacitanya mereka ya, betapa sukacitanya, betapa bahagianya mereka. Dan akhirnya dengan sukacita itu, murid-murid ini menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, anak-anakku semua yang saya kasih dalam Tuhan, dari cerita ini Tuhan Yesus juga ingin agar kita semua yang ada di sini, anak-anakku yang ada di rumah, hidup kita ini adalah hidup dengan penuh sukacita. Menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Tidak sedih lagi, tidak susah lagi. Kenapa? Karena kita percaya dengan sukacita kita, karena Tuhan Yesus telah mati berkorban untuk menyelamatkan saya. Nah ya, jadi Tuhan Yesus mati itu bukan mati sia-sia, tapi berkorban untuk menyelamatkan saya, ya, dan anak-anakku semua yang ada di rumah. Bersukacita oleh karena Tuhan Yesus berkuasa dan menang atas maut. Kalau orang sekarang takut dengan maut, ya, maut itu kematian, ngeri, takut aku mati. Ingat, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Jadi kita tidak perlu takut lagi kalau bicara mendengar tentang maut. Bersukacita karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang ini kita semua, anak-anakku semua, kita semua telah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu kita juga harus menceritakan kabar gembira ini, kabar sukacita ini kepada siapa? Kepada semua orang, kepada papa mama kita, kepada teman kita. Supaya apa? Mereka juga mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hal ini tentu sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini ya, dari kitab Roma ya, surat Roma pasal 12 ayat 11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo kita ulangi lagi ya. Kita sama-sama kita membaca, setelah itu kita menghafalkan ayat ini ya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Semangat ya, gak sedih lagi ya. Ya, karena kita punya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari dunia orang mati, dari maut, telah memberikan harapan kepada kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak kami yang ada di rumah. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka supaya iman mereka tetap kuat, mereka tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, anak-anakku semua yang ada di rumah, puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah dalam ibadah secara online. Namun sebelumnya izinkan kami ya Pak Lukas dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu GP Kris Malang mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anakku semua. Yang pertama bagi Demian Kenso Yudo Sengoro yang berulang tahun tanggal 12 April kemarin. Lalu kemudian selamat ulang tahun juga bagi anak kami Airilin Belvania Axela yang berulang tahun tanggal 13 April kemarin. Jadi selamat bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua dengan berkat kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Baik, ayo sama-sama kita doakan untuk teman-teman kita ini ya, baik Demian Kensu dan juga bagi Belvania. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa dan juga sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Teristimewa kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kiranya itu semua memberikan kekuatan bagi kami. Dan khususnya bagi anak-anak kami yang ada di rumah dalam masa-masa belajar secara online, secara daring, agar Tuhan yang selalu menolong mereka, tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan kesehatan. Kami juga berdoa bagi papa mama yang mendampingi kami, agar papa mama juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang beberapa hari yang lalu Tuhan sudah tambahkan usianya. Kami berdoa bagi anak kami Demian Kenso Yudo Sengoro. Terima kasih untuk tambah usia, bertambah umurnya. Kiranya dengan bertambah usianya, maka bertambah pula kasih setianya kepada Tuhan. Tuhan ajar kepada Kenso ini untuk terus mengalami pertumbuhan, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Berkati anak ini, berkati papa mama. Kami juga berdoa menyerahkan bagi anak kami Airilin Belvania Axela. Tuhan memberkati agar anak ini juga tetap kuat, tetap sehat di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bagi papa mama agar mereka sehati bersama-sama untuk bisa membina, mendidik anak ini bisa bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, dan kami juga doakan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya Tuhan menolong bangsa kami ini dalam masa-masa ya Tuhan penanganan virus corona. Kami yakin
Tuhanlah yang menolong bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami menutup ibadah ini dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Dan di akhir ibadah ini saya menyampaikan kepada anak-anakku semua yang ada di rumah agar kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dengan tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.